may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati guru kita Ustadz Abdul Khair Syafi'i, yang saya hormati dan sudah hadir di tengah kita Ketua OSG Ibu Enda, serta para jamaah yang hadir pada sore hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji syukur sama-sama kita limpah curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita pada sore hari ini. Walaupun tadi sempat hujan dan sekarang juga cuaca masih mendung ya, alhamdulillah tidak mengurangi semangat ibu-ibu untuk menuntut ilmu pada sore hari ini. Semoga setiap langkah kaki ibu-ibu menuju masjid ini untuk bertolabul ilmi, setiap langkahnya dihapuskan dosa-dosanya dan dilipat gandakan segala amal ibadahnya. Salam dan salawat tak lupa sama-sama kita limpah curahkan ke suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita semua juga termasuk umat-umat yang lainnya yang senantiasa istiqomah untuk menjalankan sunnah-sunnahnya. Baik, seperti yang kita ketahui bahwa kajian sore hari ini adalah bertema tentang bahagia hidup dengan qanaah. Sebelum dimulai, supaya berkah acara kita atau kajian kita pada sore hari ini, mari kita buka kajian sore kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan acara inti, yaitu tausiah ya, yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Abdul Khair Syafi'i dengan tema bahagia hidup dengan qanaah. Kepada guru kita Ustadz Abdul Khair Syafi'i, saya persilakan. Baik Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang ya, biar lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah Ibu, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga sore hari ini Ibu, detik ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, terlebih nikmat sehat walafiat Ibu ya. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, karena dengan wasilah badan kita yang sehat Bu, tubuh kita yang sehat, kita bisa berkumpul, bermuajahah dalam rangka menuntut ilmu di masjid yang mulia ini. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan tentunya kepada umatnya yang senantiasa berpegang teguh menjalankan sunnah-sunnahnya. Dan kita berharap kepada Allah semoga Allah di yaumil qiyamah kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin atau Bu, jadi baik. Amin. Nah, ya. Baik Bu, di flyer yang saya buat itu judulnya adalah bahagia hidup dengan qanaah. Qanaah itu apa sih Bu? Pertanyaan. Bu, qanaah apa?
sifat di mana kita menerima apa yang Allah berikan setelah kita bertawakal kepada Allah. Ini kalau dalam ilmu syar'i disebut dengan tazkiyatun nafs, ilmu perincian jiwa. Penyakit itu ada dua macam, ada penyakit fisik, ada penyakit non fisik. Kalau fisik ya udah jelas nih ya, sakit mata, sakit gigi. Nah, ada yang penyakit hati, ya, sombong, ria. Nah, bagian dari ini qanaah ya, tentang manajemen kolbu atau manajemen hati. Nah, kita tidak bahagia, Bu. Kita tidak bahagia dengan hidup kita karena telah hilang rasa qanaah dalam diri kita. Karena apa, Bu? Karena ukuran kebahagiaan kita adalah orang lain, bukan diri kita. Ini contoh ya, Bu, ya. Contoh. Ini kita belum masuk ke hadisnya. Contoh, tetangga kita renovasi rumah, terus dia misalnya update status ya, Bu, alhamdulillah. Kalau orang yang hasad apa? Cuma begitu aja dipasang status. Itu kalau orang yang hasad. Tapi kalau orang yang hatinya baik, masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan saya bisa ketularan juga ya rezekinya. Bu ya, halo. Ini mah di sana, di sini mah enggak. Ada tetangga kita ganti mobil, Bu ya, beli mobil. Ya Allah, coba saya bisa juga. Yang hatinya baik, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga alhamdulillah teman-teman udah banyak yang bergabung di TikTok, Bu ya. Tadi sampai mana tuh kan, jadi lupa. Ganti mobil. Ya, alhamdulillah ya Allah. Kalau yang hatinya baik, Bu. Tapi kalau yang hatinya buruk, ya orang mau udah kredit juga, sombong banget. Atau Bu, apa urusan kita, Bu ya? Dia mau beli cash atau kredit, dia yang bayar. Atau kenapa kita yang muslim? Halo? Ya, tetangga beli motor, dia Bu. Ya, tetangga ganti mobil, dia stroke. Itu namanya apa, Bu? SOS. Susah lihat orang senang lihat orang susah. Kalau dalam Islam itu namanya penyakit hasad, ya, penyakit hasad. Saya sering sampaikan hasad, kalau bahasa Arab itu hasad, Bu. Bahasa Indonesia-nya itu dengki. Hasad atau dengki dengan iri itu berbeda, Bu. Kalau iri itu hanya sekedar nggak suka. Saya nggak suka Bu Eka dan jualannya semakin lancar, saya nggak suka. Itu iri. Tapi kalau hasad, saya nggak suka dan saya pengen saya hancurin gerobaknya, jangan jualan di situ lagi. Nah, itu namanya apa, Bu? Hasad. Sebagaimana Nabi Yusuf dengan saudara. Nah, makanya kita dari belajar dari Nabi Yusuf, Bu. Jangankan orang lain, saudara sendiri sekandung juga bisa hasad kepada kita. Nah, itu ya. Jadi kenapa kita tidak bahagia? Karena rasa qanaah itu hilang dari diri kita. Ya, Bu ya, makanya mudah-mudahan mulai saat ini, Bu, kita qanaah, ya, bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Ketika kita melihat ada sesuatu nikmat yang diberikan orang lain, ya, maka kita alhamdulillah, doakan saya juga bisa seperti Anda. Itu lebih baik, Bu, daripada kita menimbulkan penyakit hasad. Baik, kita masuk ke hadisnya, Bu ya. Hadis tentang qanaah dari sahabat Ubaidillah bin Mihsan Al-Ansari. Kalau kata ada Al-Ansari, berarti ini sahabat, kategorinya sahabat Ansor.
Apa sahabat Ansor? Sahabat yang memang penduduk asli Madinah. Jadi sahabat Nabi itu ada dua, ada golongan muhajirin, ada golongan Ansor. Muhajirin ini adalah sahabat yang hijrah bersama Nabi dari Mekah ke Madinah. Ini namanya sahabat muhajirin. Nah kalau di sini Al-Ansori berarti sahabat yang memang asli atau penduduk pribumi Madinah. Apa kata beliau dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan." Man barang siapa asbaha di pagi hari. Nah, boleh di pagi hari, di hari ini ya boleh. Tapi lebih tepat adalah di pagi hari. Kalau ini kan kita sore itu ya. Barang siapa yang di pagi harinya minkum di antara kalian. Nah yang pertama nih Bu, aminan fi sirbihi. Dia merasa aman Bu. Aman dengan dirinya, keluarganya, lingkungannya, bahkan negaranya di mana dia tinggal. Itu kita harus bersyukur. Bu, kita bersyukur Bu di Indonesia ini aman. Kita bisa ngaji kayak gini. Coba kalau saudara-saudara kita Bu yang ada di Palestina, boro-boro kayak gitu, ya mau sholat aja Bu di Masjidil Aqsa, taruhannya nyawa. Ada kawan saya Bu, beliau sama TNI, ya, beliau pernah ditugaskan di perbatasan Palestina dengan Israel. Beliau bercerita, saya pernah ditugasi itu menjaga perbatasan Israel dengan Palestina. Itu kan orang Israel. Kalau orang Palestina melanggar, misalnya nggak boleh lewat sini, dibatasi Masjidil Aqsa, melanggar Bu, ditembak Bu, langsung mati di sini. Mau dia orang tua, remaja, anak-anak, enggak ada, ditembak langsung. Mereka kan nggak punya hati nurani. Sabar itu ya, Anda nggak patuh, ditembak Bu. Padahal Masjidil Aqsa itu masih tidak Bu. Kiblat pertama umat Bu. Masjidil Aqsa lah. Kiblat pertama umat Islam sebelum di Masjidil Haram. Coba ikutin saya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Ibu tahu itu doa apa? Itu doa pertama kali kita melihat Masjidil Haram. Itu doa ketika kita masuk ke pelataran Masjidil Haram, melihat pertama kali Ka'bah. Kalau tadi kita baru bacanya di dalam Masjid Baitul Muttaqin, semoga dengan wasilah tadi kita baca, nanti kita semua baca itu di depan Ka'bah di Masjidil Haram. Amin. Amin. Aminnya yang kencang. Amin. Nah, di situ jangan lupa cari travel juga. Tidak itu amin. Oke. Jadi gitu Bu. Itu kalau saya bercerita dan ada melihat langsung itu orang Palestina ditembak mati Bu. Dia mungkin mau mendekat ke Masjidil Aqsa kan dibatasi. Kayak apa tuh polis lain gitu ya. Tanah air mereka ingin sholat di Masjidil Aqsa, melanggar ditembak.
Kita nggak enak, misalnya di sini di masjid Baitul Mutakin udah adem, ada AC-nya. Nikmat Tuhan mana lagi yang kamu kita bersyukur, ya bersyukur kita bisa beribadah dengan aman, nyaman. Di kita juga sama Bu, di Indonesia itu beberapa kali terjadi konflik. Contoh di mana? Aceh, terus di mana? Ambon, Poso. Itu kalau saya tadi Bu, kalau beliau kan TNI dia pernah juga Bu ditugaskan di ini Bu, di Poso, Ambon. Dulu sempat terjadi apa? Konflik antar agama. Itu kawan saya Bu, melihat langsung Bu cerita orang belum ditebas Bu lehernya pakai pedang langsung Bu. Coba Bu bayangkan kalau itu kita alami di BPR saat ini Bu, mengerikan nggak Bu? Jangankan yang begitu Bu, Ibu ingat COVID? Halo? Ini kita kan alumni COVID semua. Kita lulus dari COVID Bu. Saudara kita mungkin orang tua kita, paman, bibi, tante ya Bu ya, yang wafat karena COVID, kita doakan semoga wafatnya husnul khotimah. Ini kita alhamdulillah Bu, ini kita lulus Bu ya. Halo? Coba Bu, saat itu gimana nggak mencekam Bu? Orang sholat di sini aja Pak, lampunya dimatiin. Kasih saya mirip-mirip zaman PKI. Ya mungkin. Halo? Terus sholat apa Bu? Dibatas-batasi, dijarak-jarakin. Apakah itu tidak mencekam Bu? Mencekam. Halo? Saya ngerasain sendiri Bu, karena saya kan itu kan positif. Di depan rumah saya ada yang lewat. Hati-hati, itu kan dia COVID. Astagfirullahaladzim. Kita kayak monster ya. Itu anak-anak buat yang lewat. Hati-hati. Di situ kita COVID. Ya Allah. Ibu yang pernah ngalamin ya Bu, yang dites ternyata positif. Ya, kita udah melewati itu. Makanya kita bersyukur ketika kita kondisi diri kita, keluarga, lingkungan, bahkan negara yang kita tempati, yang kita tinggali aman, kita bersyukur. Itu nikmat yang tiada terkira. Nikmat tiada terkira. Ya. Maka kata Nabi yang pertama, aminan fi sirrihi. Engkau merasa aman dengan tempat tinggal. Saya ini nyaman di Blok N ini. Apa? Masjid dekat, pasar dekat, klinik dekat, sekolah dekat. Apalagi enak, ya di sini enak. Air sumurnya, air tanahnya bagus. Ya, saudara saya di GBP airnya harus pakai filter. Nah, kita bersyukur ya. Alhamdulillah. Jadi yang pertama kata Nabi, aminan fi syirbihi. Engkau merasa aman dengan kondisimu, baik kondisi diri kita gitu ya. Ini kita semua pada sehat Bu. Alhamdulillah. Keluarga kita Bu sehat, anak, istri, suami, alhamdulillah. Lingkungan kita Bu, ini kita di Blok N ya, ada 1, 2, 3, alhamdulillah guyup. Ya selek-selek dikit mah wajar lah. Nggak ada yang apa namanya tanpa selek itu nggak mungkin. Jangankan kita yang orang lain, yang tadi saya bilang Nabi Yusuf aja sesama saudara bisa selek, apalagi kita. Beda keluarga, beda pemikiran. Kemudian negeri kita Indonesia, semoga Allah senantiasa jaga ya. Dan kita doakan Bu, negeri kita ini sebagaimana doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini, negeri kita Indonesia ini, negeri yang aminah,
negeri yang aman, sejahtera. Kalau kata orang Jawa itu apa? Gemah ripah loh Cina. Ya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mekah, negeri yang gersang, negeri yang gersang. Dulu lagi saya nggak tahu ya, Mekah ke Madinah kira saya mah kayak dari sini Mustika Jaya ke Rawalumbu. Dulu kira saya, ternyata perjalanan 5 jam Mekah ke Madinah itu gersang. Tapi apa Bu? Karena wasilah itu air, sumur Zam-Zam ya. Itu sehari dalam salah satu tulisan itu, sehari itu menghasilkan 300 juta liter. Bu, 300 juta liter per hari sumur Zam-Zam. Pernah nggak Bu kekeringan? Enggak pernah. Saya tanya, sumur kita yang di rumah pernah nggak kekeringan? Bu, saya aja udah dalamin berapa kali ya dong? Ya, kali kedua kali gitu. Nah itu sumur Zam-Zam dari zamannya Hajar, ya Bu ya, dari hentakan kakinya Nabi Ismail sampai sekarang Bu, nggak pernah ada kabar kekeringan, nggak ada. Mekah dan Madinah itu suplainya airnya dari mana? Itu sumur itu. Masya Allah ya. Rabbi ja'al hadza baladan amina. Dilanjutkan ayat itu kan apa? Warzuq ahlahu minas samarat. Dan ya Allah berikan rezeki, anugerahkanlah rezeki berupa buah-buah. Di sana apa cenderung? Komoditi utamanya adalah kurma. Tapi ada anggur, apel, pisang. Ya, ini doanya Nabi Ibrahim. Warzuq ahlahu minas samarat. Dan rezekikanlah kami ya Allah dengan berbagai macam buah-buah. Coba Bu dibalik, kurma Bu di Indonesia tumbuh nggak? Jarang. Ada yang tumbuh, berbuah nggak? Bisa dihitung. Halo? Bisa dihitung, ya Bu ya. Jadi kita doakan negeri kita ini Bu, Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Allah jadikanlah negeri kita, negeri Indonesia ini negeri yang aminah, negeri yang aman. Ya Bu ya, aman untuk kita tinggal. Tidak ada konflik seperti di Timur Tengah, ya. Negara-negara Timur Tengah, Irak, Suriah, apalagi itu Iran, ini juga Yaman itu mereka sedang konflik, berapa juta orang mati. Ya. Mudah-mudahan kita akan cukuplah dulu aja sebelum kemerdekaan. Jadi serius dulu. Halo? Ya. Rabbi ja'al hadza baladan amina. Apa Bu? Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Allah jadikanlah negeri ini, negeri kita Indonesia ini negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi itu Bu yang pertama ya Bu ya. Man asbaha minkum, barang siapa di pagi harinya di antara kalian aminan fi sirrihi, kalian merasa aman dengan diri kalian, keluarga kalian, tempat tinggal kalian, bahkan negara kalian. Itu nikmat yang pertama. Nikmat yang kedua apa Bu? Mu'afan fi jasadihi, badannya sehat. Saya tanya ibu sekarang, badannya sehat tidak? Halo? Ibu badannya sehat sekarang? Sehat? Alhamdulillah, bersyukur. Mau kemana sih? Nggak boleh. Iya, silakan Bu, hati-hati bawa itu kan, mantel, hujan. Sampai mana tadi Bu? Nah ini, mu'afan fi jasadihi, badannya sehat. Badannya sehat. Ibu semua sehat? Alhamdulillah. Kata Luqmanul Hakim,
Luqmanul Hakim ini adalah tokoh yang kemudian Allah abadikan dalam Al-Quran menjadi nama surat Luqman. Apa kata beliau? Tidak ada nikmat yang paling nikmat setelah nikmat iman dan Islam kecuali nikmat sehat wal afiat. Kita nih kalau nggak sehat belum tentu ada di sini. Toh yang sehat juga belum tentu ada di sini. Ya kan tuh? Ibu sehat ada di sini apa Bu yang menggerakkan? Hidayah Bu. Kaki ibu melangkah sini yang menggerakkan itu adalah hidayah. Ibu sehat, hidayah tidak akan berjalan. Yang menggerakkan kita beramal saleh itu apa? Hidayah. Taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita doanya Pak, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Atau doa yang lain, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan kau balikkan hati ini setelah kau berikan petunjuk kepada kami. Jadi nikmat yang tidak kalah penting adalah sehat. Ibu udah follow TikTok saya belum? Belum? Follow dong. Itu banyak quote-quote saya, ya. Quote-quote saya ini akun saya yang kedua, Bu. Ya. Alhamdulillah saya mau udah dapat endorse seperti parfum, ya, dikirimi free Bu, ya free. Cuma mobil dong belum dikirim Bu. Ya Bu ya. Tadi sampai mana nih? Sehat tuh Bu. Orang kalau sehat dia ingin ini ingin itu, kayak lagunya Doraemon. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Ya Bu, itu orang sehat. Tapi kalau orang sakit Bu, keinginannya cuma satu, ingin sehat. Halo? Saya Bu ya, itu lagi putri saya kedua di RSCM wafat, sudah dinyatakan wafat. Saya masuk untuk memandikan Bu. Selama saya berjalan Bu ya, kita akan lewat ruang ICU, lewat apa? Ada Bu ya orang yang kepalanya gede, hidrocephalus. Saya bilang, ini ujian kita berat tuh, coba lihat. Itu lihat, kita belum tentu mampu ujian seperti itu. Kepalanya besar Bu, dia bukan. Coba Bu, ujian saya berat, ujian itu lebih berat kan? Kemudian apa? Kita masuk ke ruang mayat Bu ya, ruang jenazah. Dibuka lah itu sih freezer, luas itu, berbagai macam Bu. Itu jenazah, ya. Ada yang kakinya ini, kepalanya ini, belum lagi aromanya Bu. Ya Allah ya Allah. Makanya Bu, kalau kita sehat, alhamdulillah. Jangan neko. Ya Bu ya. Coba dah, Ibu sesekali tamasya wisatanya ke rumah sakit. Coba ke ruang IGD Bu, ya Pak. Ya Bu ya. Boro-boro Bu, boro-boro kayak kita ngaji. Membuka mata aja udah berat. Makanya kata Dr. Aida Qadi Bu, penulis buku Lataza, sering-seringlah kalian berkunjung ke rumah sakit agar kalian tahu betapa berharganya arti kesehatan. Coba Bu ya, ke IGD, ke apa itu namanya, ruang operasi, ya, melihat yang hal-hal yang begitu. Kita baru sadar. Saya baru melihat kista istri saya di operasi. Oh, kista itu kayak gini. Kayak bola voli Bu. Ya, kayak bola. Itu kista ya. Banyak saya doakan ibu-ibu semuanya sehat walafiat ya. Dan Bu, kesehatan itu dijaga Bu. Ya, kesehatan itu dijaga. Penyakit itu ada dua macam. Ada yang memang ujian dari Allah, ada yang kelalaian kita.
Kelalaian kita itu contohnya ini contoh ya. Kelalaian kita itu apa? Kelalaian kita itu misalnya udah tahu kalau belum makan mangga. Makan mangga bakalan sakit perut. Ibu makan. Itu namanya bukan ujian. Itu kelalaian. Ya oke ya. Halo. Ini contoh ya. Jadi kalau misalnya takdir itu kan ada dua, ada takdir mubrom, ada takdir mu'awwad. Takdir mubrom itu takdir yang tidak bisa diubah. Ya. Apa? Jenis kelamin, umur, itu tuh bisa diubah. Kalaupun orang ada yang merubah itu akan kena laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, kita di Lauhil Mahfuz itu sudah ditentukan Bu Eka itu jenis kelaminnya perempuan, Bu Istiqomah perempuan, saya laki-laki. Jangan saya rubah dari khoir jadi khairiyah. Ya, ini Bu, ulama sepakat haram Bu. LGBT apa LGBT? Lesbi apa Bu? Cewek suka sama cewek, perempuan, wanita dan wanita. LGG apa gay, apa laki sama laki. Dan ini ada Bu, ya ini tuh ada Bu, komunitasnya di Bekasi ada ya. LG ya apa B ya B biseksual, dia cowok dia suka sama cewek, dia suka sama cowok juga. Ini penyakit. Makanya Nabi Lut ketika mau umat yang mau dituruni azab, datang malaikat memberikan kabar, hai Lut, engkau pergi dulu, tinggalkan kampungmu. Istrinya kan kasih tahu ke apa? Kayak kita ke orang-orang. Kalau bahasa gitu gini, di rumah gue ada cowok ganteng loh. Kan apa Nabi Lut itu? Penyuka sesama jenis. Di rumah gue ada cowok ganteng loh. Ya, padahal itu siapa? Itu malah malaikat yang mengabarkan kepada Nabi Lut agar Nabi Lut pergi, umatnya, kaumnya akan diturunkan azab. Ya, makanya Allah menciptakan Adam untuk Hawa, bukan untuk Asep. Ya Bu ya. Nah ini, dan ini sudah merebak banyak Bu, pegiat-pegiat LGBT banyak ya. Pendukungnya maksudnya. Tapi kalau udah kena penyakit baru ya. Penyakit yang tidak disembuhkan seperti AIDS itu kan. LGBT tadi biseksual, transgender ya, transgender. Laki tadi itu khoir jadi khoiriyah gitu ya, atau sebaliknya. Nah ini ulama pun sepakat ya, ini diharamkan. Bahkan salah satu riwayat kata Nabi, barang siapa di antara kalian melihat apa yang dilakukan kaumnya Nabi Lut, bunuh. Ya. Apabila di antara kalian melihat perilaku kaumnya Nabi Lut, apa perilaku kaumnya Nabi Lut? Pencinta sesama jenis. Kata Nabi, bunuhlah. Ibu, karena penyakit. Jadi kalau ada yang bilang itu kan dia ini gitu, bukan, itu penyakit. Bisa disembuhkan. Jadi mu'afan fi jasadihi, yang dia sehat. Bersyukur kita kalau sehat. Jadi anak istri kita sehat, suami sehat, ya, dalam apa namanya, pokoknya intinya sehat itu adalah nikmat yang tiada terkira. Nikmat yang tidak bisa dinominalkan. Ya Bu ya, makanya menjenguk orang sakit aja Bu, itu kata Nabi apa? Mendapat 7.000 kebaikan. Karena Bu saya gini, saya pernah pulang gitu ya, terus ada yang nyapa saya baru pulang dari rumah sakit, iya gitu. Dia bilang gini, sakit mulu katanya.
Dia bilang ke saya, Pak, sakit mulu. Saya langsung bilang ini, Mas, saya cuma ngerti, khawatir nanti suatu saat Mas sama keluarga sakit. Siapa yang mau sakit sih? Dia bilang gitu. Udah saya tinggal aja. 2 hari atau 3 hari dari itu saya dengar dia dan keluarganya sakit. Apa yang bisa saya ambil atau kita ambil? Kalau kita tidak mampu berucap yang baik, nah, ya Bu ya, kita tidak mampu memberikan kebaikan, minimal lisan kita jaga. Saya dengar 2-3 hari setelah dia negur saya itu sakit, ya mungkin Allah tidak ridho dengan apa yang dia lakukan. Saya tidak mendoakan keburukan kepada dia, tapi Allah yang Maha Tahu. Nah itu dia. Sekiranya kita tidak mampu memberikan kebaikan, minimal lisan kita jangan berbuat kezaliman. Karena kata Nabi kan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, berkata yang baik. Kalau nggak mampu berkata baik, lebih baik diam. Nah itu makanya saya Bu, pasti Bu, kalau bukan saya, istri dengar kabar si ini sakit, buruan segera. Karena kita pernah mengalami kalau sakit itu nggak enak. Dan ketika kita menjenguk orang sakit Bu, 7.000 kebaikan malaikat mendoakan kita. Dan saya juga nggak pernah berharap kalau sakit itu ibu-ibu itu atau teman-teman bawain kue itu enggak, saya nggak berharap. Ibu-ibu udah jenguk saya, itu keluarga saya bersyukur, terima kasih. Berarti ibu peduli dengan saya dan keluarga. Saya doakan Allah mengganti kebaikan yang lebih banyak. Ya. Nah, intinya kita bersyukur Bu kalau badan kita sehat. Jadi ya, maka ada ikhtiar fisik, ada ikhtiar rohani. Ikhtiar fisik kita perlu pertama istirahat yang cukup. Ya. Istirahat ini tidak kalah penting Bu ya. Kita makan karena gini Bu ya, ngoyo, ibu nanti ngoyo, kerja keras, unlimited, sehat nyari duit, kita sakit duit berobat. Nah ini ya, istirahat yang cukup, Bu Sumarni, jangan ngoyo ya. Kalau udah capek istirahat, ya. Jangan ngoyo ya. Bahkan Nabi itu Bu, kalau tidak ada urgen pada Isya itu tidur. Enggak ada riwayatnya Nabi bergadang pun enggak ada, kecuali ada hal-hal yang urgen. Tapi Nabi itu Bu, tidur lebih awal, jam 12 sampai subuh Bu. Ntar bangun malam jam mulai. Dan jam mulainya Nabi itu Bu, kalau di sifat sholat Nabi itu sholat apa? Sholatnya Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Tapi kita asal udah ya ini Imam Nawawi tadi ya. Nah, beda makom kita beda dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istirahat yang cukup. Yang kedua Bu, apa? Olahraga. Ibu minimal apa itu jogging, jalan kaki, itu kan yang gratis Bu. Kalau saya di sekolah kita badminton Bu, sini ada nggak yang suka badminton? Ya ketika sekarang ada tuh setiap Sabtu, ya olahraga. Bagus Bu, saya saya mendukung itu Bu ya, biar sehat ya, ibu-ibu sehat dan ibu-ibu harus happy ya Bu ya, karena rumah tangga kalau ibu atau istrinya nggak happy repot ya Bu ya. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu semuanya sehat selalu. Amin. Olahraga ya Bu ya. Karena Nabi itu Bu, Nabi itu fisiknya kuat Bu ya. Nabi itu fisiknya kuat. Suatu ketika pernah Bu, Rasulullah itu berdialog, ngobrol dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini Bu sedang di puncak-puncaknya tenaganya ketika beliau di usia 25 tahun. Seolah gini Bu, kayaknya udah gak ada tandingan saya, kata Ali bin Abi Thalib. Maka kemudian kata Nabi, hai Ali bin Abi Thalib, engkau jangan sombong.
ada orang yang bisa mengalahkan engkau. Oh gitu ya Rasulullah. Iya. Saya mau bertanding dengan dia. Kamu datang ke bukit ini hari ini jam sekian, dia siap mengalahkan. Kemudian kamu bertemulah Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan orang ini. Bergulat dia. Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib kalah. Orang ini siapa bu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu fisiknya Masya Allah luar biasa. Jadi bukan hanya sekadar dia Rasulullah, utusan Allah, tapi beliau juga ikhtiar menjaga tubuhnya bagus. Kemudian apa bu? Pola kita ya, pola hidup sehat. Sekarang kan banyak makanan ya pewarna, pengawet, gitu ya. Lagi-lagi memang Islam memberikan gambaran makanan itu halal thayyiban. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, Allah tidak bilang wahai orang Islam, tapi wahai manusia, makanlah apa-apa yang ada di bumi dengan yang halal dan yang thayyib. Halal itu bu ada dua macam. Halal zatnya ini seperti ini kokan. Ini sekarang dikasihnya yang berwarna bu. Ya, saya bilang masa yang kawan. Nah, ini warna. Zatnya bu ada yang cara memperoleh. Ini halal bu. Tapi kalau saya cara memperolehnya dengan mengambil, maka ini jatuhnya haram. Ya. Nah kemudian thayyib ini kata para ulama adalah makanan yang baik untuk tubuh. Berarti kalau bahasa kita apa bu? Kalau ini makanan yang bergizi. Kalau di sekolah istilahnya apa? 4 sehat 5 sempurna. Ada karbohidratnya, lemaknya, apa namanya itu protein. Kan kalau saya ini mah ibu mah enggak. Kan kita kebanyakan apa? Karbo. Makan mie sama nasi. Ya bu ya. Sama apa lagi? Minumnya es teh, nah, gurih, ya, enak. Tapi hati-hati ya, apa namanya porsinya, ya. Semua itu demi kesehatan kita. Halal dan thayyib, yang halal dan yang thayyib. Halal zatnya, cara memperolehnya, thayyib yang bergizi, ya madu, herbal, ya. Dan makanan yang bergizi sehat itu tidak mahal. Tempe, bayam, ikan asin, tahu, enggak mahal. Saya dulu kecil dulu sama kakek saya bu di Jatibersih. Itu makannya orang-orang dulu kenapa sehat apa bu? Ubi, singkong, ibu tahu kimpul. Kalau orang Betawi tahu kimpul. Itu bukan saya mau sekolah, kakek saya, nenek saya itu di piring gitu. Jadi kan orang dulu tuh ada piring kaleng gitu ya. Ubi, singkong, itu kimpul. Minumnya teh tawar. Kadang manis tapi tidak terlalu manis. Kalau pun kopi apa? Kopi hitam. Orang-orang dulu sehat-sehat. Ya, karena apa? Tadi itu makanannya, polanya. Orang dulu kerja, habis makan kerja. Tapi kita mah habis makan mewah ya kan. Bedanya itu, sehingga apa? Harusnya kalori itu kebakar karena aktivitas, akhirnya nunggu tidur. Ya, saya ibu mah enggak saya. Ya, ini mah saya, ibu mah enggak beda kayaknya. Ya, nah itu ikhtiarnya. Olahraga, makanan, ya bu ya. Kemudian apa? Yang tidak kalah penting adalah ikhtiar ukhrawi, tilawah Al-Quran. Apa namanya? Salah satu guru saya itu Ustaz Anwar ya, beliau itu. Jadi ada orang udah mau dipasang ring, ya. Cerita beliau. Udah berpesan, kalau antum ada masalah maka perbanyak tilawah. Insya Allah apapun masalahnya Allah berikan solusi.
Dan saya alami sendiri Bu ya. Jadi itu cerita beliau, seseorang yang jam 9 akan dipasang ring Bu. Kemudian dipertemukan, ibu, bapak, perbanyak tilawah, gini. Dengan izin Allah Bu ya, ini tentunya. 1 jam mau dipasang, kata dokternya, ini amazing, ini kekuasaan Allah. Ibu tidak perlu dipasang ring lagi karena kondisi jantungnya sudah baik. Belum sama Bu, ada sebuah perusahaan yang sudah kolaps Bu ya, ratusan miliar utang. Maka kemudian misalnya beliau datang, kemudian karyawannya dibiasakan salat duha, tilawah, apa itu pun yang tidak meningkatkan ibadah, yang harusnya perusahaan itu kolaps, gulung tikar, akhirnya surplus. Apa yang bisa kita ambil hikmahnya Bu? Kalau kita ada masalah, perbanyak ibadah, bukannya stres Bu, perbanyak ibadah, istighfar kepada Allah. Kan di surat apa? Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Kalau kita punya salah, istighfar kepada Allah. Yursilis sama alaikum midrar. Nanti Allah yang akan memberikan solusi. Ya, kita masalah Bu, utang, jangan ke manusia dulu, kecewa. Saya punya utang, ya saya hubungi Bulurah Manyali. Dia punya utang, dia menyuruh dong. Nah, ini saya tidak ke Allah dulu ya Bu ya. Ada pengeluarin, saya mau pinjam berapa sih? Ya saya mau pinjam 10 juta aja. Oh ya udah. Ya. Ini saya nggak ke Allah dulu ya Bu. Nah, besoknya beliau, mohon maaf ya, nggak jadi minjem, nggak bisa minjemin. Soalnya buat Ali mau bayaran, mau masuk kuliah misalnya. Ya. Itu tidak ke Allah dulu. Coba buka Allah dulu. Kita sholat hajat, kita sholat duha. Saya pinjam yang lain ya. Nih Mama Farid, saya minjem duit buat apa? Ini kalau ke Allah dulu Bu. Ustaz mau cash apa transfer? Nah, ya udah saya transfer aja. Ting dikasih Bu ya. Nah ini yang membedakan kalau kita ke Allah dulu dengan hanya kita mengandalkan logika. Jadi apapun masalah kita, saya berpesan ke Allah dulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Doanya Nabi Yakub apa Bu? Saya tanya. Nabi Yakub Bu ketika berpisah dengan Nabi Yusuf, apa doanya Bu? Yang kemudian matanya memutih dan airnya buta. Apa Bu? Tahu nggak doanya Nabi Yakub? Bu? Nggak ada tahu ini. Halo? Apa doa Nabi Yakub? Halo? Bu? Nggak ada tahu nih. Bu, ini doanya. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sungguh aku mengadukan kesedihanku, kegalauanku hanya kepada Allah. Itu yang menyebabkan Nabi Yakub matanya memutih dan buta. Kenapa? Saking rindunya kepada anak yang dicintai. Pada akhirnya apa? Penglihatan Nabi Yusuf kembali lihat ya? Lihat, nanti ketemu Nabi Yusuf ya. Nabi Yakub, innama ashku bathi wa husni ilallah. Sesungguhnya aku mengadukan kesulitanku, kegalauan hatiku hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Kepada manusia hanya akan kecewa, ya. Itu dia. Jadi mu'afan fi jasadihi, badan yang sehat. Ikhtiar ukhrawinya tilawah. Yang kedua adalah zikir pagi petang. Ya, zikir pagi petang. Ya. Masih ada buku yang saya kasih tuh, buku zikir pagi petangnya? Nggak ada, masih. Kalau nggak ada, ntar saya kasih di rumah, banyak stoknya Bu ya, free. Kalau ibu butuh, saya kasih. Ya. Masih ada tuh Bu Sulami, bagus ya. Itu dibaca nggak Bu Sulami? Baca ya.
Itu kan banyak tuh Bu, sebuku itu. Kalau misalnya ibu tidak mampu semuanya, minimal 3 Bu yang jangan ditinggalkan. Saya sering sampaikan apa? Ayat kursi. Yo, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Itu Bu, keutamaan ayat kursi apa Bu? Pertama, kalau kita baca setelah sholat fardu, kata Nabi, tidak ada yang menghalangi seseorang masuk ke dalam surga kecuali kematian. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak pernah meninggalkan baca ayat kursi selepas sholat. Enggak apa-apa Bu, sambil jalan, sambil masak itu enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Kemudian apa? Kalau itu dibaca pagi petang, Allah akan jaga diri kita dari gangguan jin. Orang itu gak suka sama kita, bisa dia fisik, bisa sihir. Ibu ingat tahun sekitar 2010 ada seorang ibu yang dari perutnya keluar kawat. Ibu tahu? Halo? Sekitar tahun 2010 ada seorang ibu dari perutnya keluar kawat. Udah diruqyah kemana-mana, nggak sembuh-sembuh. Itu bukan penyakit medis Bu, itu penyakit sihir. Orang kalau nggak suka sama kita Bu, bisa dengan cara sihir. Kawat Bu, kawat Bu. Tahu tidak? Allah akan jaga diri kita. Yang ketiga, dibaca sebelum tidur. Makanya kalau tidur jangan Bu, wudu dulu, sikat gigi, ya Bu ya. Terus apa? Tempat tidurnya dibersihin dulu Bu, dikibas. Takut-takut ada serangga, ular. Teman saya Bu di apa itu? Saya tuh kesana apa itu namanya? Mustika Gandaria. Mau tidur Bu, di kasurnya ada ular. Kan di sana kan pinggir-pinggiran sawah ya, sawah. Nah itu hikmahnya Bu, ya. Dikibas-kibas, takut-takut ada serangga, ya, kelabang apa gitu. Nah itu doanya Bu. Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, ayat kursi, 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, Al-Baqarah Rasul dan seterusnya. Ya, kalau ibu mau lagi baca Al-Mulk, ya, Al-Mulk tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baru bismillahirrahmanirrahim. Kalaupun kita wafat Bu, insya Allah Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Yang kedua, Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kata Nabi, barang siapa yang baca itu Sayyidul Istighfar ini sore hari, qadarullah Bu, kita wafat di 12 malam, maka kita sudah tercatat sebagai ahli surga. Kita baca di pagi hari setelah salat subuh, qadarullah Bu, sebelum asar kita jam 9, jam 11 pagi wafat, Allah sudah catat nama kita sebagai ahli surga. Yang terakhir yang jangan ditinggalkan adalah Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Nah itu Bu ya. Jadi kata Nabi, barang siapa yang baca doa tadi 3 kali di pagi hari, 3 kali di petang hari, la yadurru syai'an, tidak ada yang mampu mencelakakan dirinya. Ini kita pernah bahas ya di Adabul Mufrad, seorang sahabat yang kemudian jatuh stroke, ya, stroke karena apa?
di hari itu dia tidak membaca zikir tadi. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Sama halnya Bu dengan kisahnya Khalid bin Walid ketika diundang oleh Ratu Persia, Khalid, nih tahu ini adalah racun yang mematikan. Kata Khalid, tidak ada yang mematikan kecuali atas izin Allah. Oh, nantang kamu ya. Coba sini, Ratu, saya minta itunya, racunnya diminum, ya diminum kayak gini. Nah, diminum. Jangan saya nyaman. Wah, luar biasa nih. Nah, kok kamu gak mati Khalid? Sebelum aku minum, aku baca zikir yang diajarkan oleh Rasulullah. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Itu Bu ya. Tadi ibu jawab coba di rumah. Itu mah Khalid bin Walid. Ibu kan mau tes drive di rumah. Apa baygon apa gitu yang buat lantai wipol. Wah Bu, saya tidak bertanggung jawab. Don't try this at home. Itu mah Khalid bin Walid. Itu namanya apa Bu? Karomah. Kalau Nabi dan Rasul namanya mukjizat. Kalau orang-orang soleh sahabat Nabi itu namanya karomah. Ya jangan gitu. Itu yang kedua ya. Yang terakhir Bu, bisa kita berdoa yang diajarkan Nabi apa lagi? Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. 3 kali Bu. Allahumma afini fi badani, ya Allah sehatkan badanku. Ya Allah. Bu, saya tanya nih. Ibu dikasih sesuatu sama orang lain, Ibu terima kasih. Halo? Ini saya serius tanya. Ibu dikasih sesuatu sama orang lain, Ibu terima kasih. Pernah gak Bu Ibu terima kasih dengan diri sendiri? Aku berterima kasih kepada diriku yang sudah sekian tahun berdampingi. Ibu bicara dengan diri sendiri, makanya ya Allah, aku bersyukur tubuhku ini sudah mendampingi Ibu sekian tahun. Buat tahun berapa sih? 17. Aku bersyukur ya Allah, tubuh ini boleh berapa usianya? 52. Masya Allah, 52. Bude dewasa berapa? Hah? 48. Oh Masya Allah, berarti yang paling setia Bude ini 52. 52. Oh 52. Ada lagi yang di atas Bude? Gak ada. Pada aku di bawah Bu. Ibu 52 sama Bu, berarti ada ya. Allahumma afini fi badani, ya Allah sehatkan badanku ya. Allahumma afini fi sam'i, ya Allah sehatkan pendengaranku telinga. Allahumma afini fi basari, sehatkan mataku penglihatanku ya. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau. Doa memohon kesehatan. Yang terakhir Bu, kata Nabi, indahu qutu yaumihi, engkau punya stok makanan di rumah. Ya Bu ya. Tadi yang pertama apa? Kita merasa aman, badan kita sehat, kita punya stok makanan di rumah Bu. Apa kata Nabi? Faka'anna mahizat lahu dunya. Sungguh engkau telah mendapatkan kenikmatan dunia. Hadis ini tentang qanaah. Ya, jadi nggak usah neko-neko. Neko ini punya 3 ini Bu. Tempat tinggal yang aman, badan yang sehat, punya stok makanan. Bisa stok makanan, bisa dikatakan punya cadangan tabungan. Udah hidup mangga neko-neko. Faka'anna rahizat lahu dunya. Sungguh kau telah mendapatkan kenikmatan. Di sini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Jadi qanaah dalam Islam itu 3.000 ya. Apa? Diri aman, badan sehat, punya stok makan. Nah, cukup. Itu qanaah. Ibu badan
sakit, punya duit, enak nggak? Habis buat berobat. Ya kan Bu? Makanan enak, sakit gigi Bu, aduh, nggak enak. Ya Bu ya, badan sehat, punya tabungan, punya makanan, negeri kita lagi ini Bu, konflik, wah nggak enak. Baik, mungkin itu cukup ya, sekitar 13 menit lagi untuk sesi tanya jawab. Insyaallah cukup lah ya Bu ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan atau didiskusikan sebelum kita akhiri. Saya pokoknya setengah 6 saya mau selesai, tidak mau lebih dari setengah 6, sehingga ibu juga bisa mempersiapkan pulangnya ayam bed yang dia di rumah. Senang Bu, istri saya kalau saya pulang udah di rumah ada teh manis. Saya itu kan suka kotak-kotak Bu ya. Ibu tahu apa kan? Nah, kotak-kotak ada sausnya, enak Bu di rumah. Ya. Ibu juga saya berharap itu pulang lagi di rumah udah beres ya. Atau mungkin sebelum kesini udah rapi semua kan? Ya. Silakan dulu kalau ada yang ditanyakan. Ya. Sebelum setengah 6, silakan kalau ada yang ditanyakan terkait dengan pembahasan di sini. Kalau kamu bertanya terus kok yang nanya ya Ustaz ya. Iya, emang ada hadiahnya. Ada prize-nya enggak? Oh, ada tuh aja tuh, cepet tuh. Ya. Ya, Bu Istiqomah Mangga silakan. Waalaikumsalam. Ukurannya cukup Bu? Iya. Cukup Bu? Ya. Baik Bu. Gini Bu. Jadi ada ikhtiar, ada doa Bu ya. Ikhtiar dengan doa yang maksimal disebut dengan tawakal. Ya, ya silakan Bu deh, hati-hati Bu deh di jalan. Ya. Waalaikumsalam. Tadi sampai mana jadi lupa. Tawakal. Tadi ukurannya gimana? Jadi lupa aja. Mengukur kalau kita itu pemaaf sama ikhtiar tapi belum maksimal gitu. Oh ya, ikhtiar dan doa yang belum maksimal. Jadi kita kembali Bu. Ada ikhtiar, ada doa. Ikhtiar yang maksimal dan doa yang maksimal namanya tawakal. Sama halnya sahabat Nabi waktu itu datang, dia bawa tamu, udah, langsung gabung ke majelis Nabi. Kata Nabi, kok kamu gak ikat itu si onta? Aku bertawakal kepada Allah. Bukan begitu ya namanya tawakal. Tawakal itu apa? Diikat dulu, baru kamu tinggalkan tuh si onta. Kamu. Nah, bagaimana mengukur tawakal kita yang maksimal dengan Quran? Yang pertama Bu, misalnya kita katakan punya dreams, punya impian. Maksimal gak Bu ikhtiar kita? Ikhtiar kita maksimal kan? Nah, kalau ikhtiar kita sudah maksimal, kemudian doanya sudah maksimal, maka di level tawakal itulah berarti kita menerima qanaah. Tapi kalau ibu belum ikhtiar maksimal, belum doa maksimal, itu belum bisa dikatakan qanaah. Ini mencontoh ya, contoh ya. Saya tidak bermaksud beriak ya, tidak, tapi ini mudah-mudahan menjadi motivasi. Misalnya gini Bu, kita pengen umroh ya misalnya. Saya mau umroh. Saya doakan ibu-ibu semuanya bisa umroh. Amin. Ibu amin. Saya tanya, cukup dia amin? Enggak cukup. Ada ikhtiarnya apa Bu? Nabung. Enggak cukup dengan ibu mengucapkan amin, nabung dulu. Nabung, misalnya itu sebulan berapa? 1 juta misalnya. Nah berarti kalau sekarang kita ukurannya 25 juta, taruhlah 30. Berarti kurang lebih 2,5 tahun. Nah, ibu nabung itu bagian dari ikhtiar. Ya, ketika sudah ikhtiarnya maksimal, doanya juga itu maksimal. Ya Allah mudahkan aku ke tanah suci di sana, gitu ya. Maka kemudian sampai di hari H tabungannya udah cukup, pada rumah misalnya, pada rumah ibu misalnya ada keperluan orang tua sakit atau apa yang harus menggunakan uang itu,
maka itu namanya qadarullah. Ya, tapi kalau seandainya ini tidak maksimal kan, nabungnya juga ogah-ogahan misalnya tidak maksimal, ya, azamnya kurang kuat, maka itu tidak bisa diukur dengan dari qanaah. Bukannya ibu nggak qanaah, ikhtiarnya belum maksimal. Itu ya. Ada lagi Bu? Halo? Ibu nabung Bu, ntar mudah-mudahan kita Desember 2025 kita umroh bareng ya. Nabung Bu ya, kami doa ya, nabung ya, nabung Bu, ikhtiar, bismillah ya. Bismillah. Halo Bu, ada lagi? Bu, ada lagi ya? Nih sebelum jam 9. Kenapa Bu? Sekitar 25 juta itu bisa. Saya cuma kasih tahu Bu, ibu kalau mau umroh, ibu tujuannya apa dulu? Kalau cuma mau ibu mewah-mewahan, itu pasti di atas 30-an, 35. Tapi kalau ibu yang simpel misalnya, saya mah hotelnya di desa aja, ya Bu ya, itu 25 cukup. 25 cukup. Kalau saya aja hotelnya itu di hotel Masjidil Haram tuh pensil. Dekat nggak Bu? Nah dekat, kita masih muda, ya Bu ya. Messi dekat kan patahannya. Gitu. Tapi kalau ibu yang budgetnya lebih, jangan yang 25, yang 40 juga ada, ya Bu ya. Nah gitu. Yang penting ibu ikhtiar maksimal, doa maksimal, baru itu disebut dengan qanaah. Belum dikatakan qanaah kalau tadi dua itu tidak maksimal. Ada lagi Bu? 5 menit lagi sebelum ini. Itu door prize-nya ada berapa Bu? 3 lagi tuh. Kalau enggak, taruh di motor saya aja. Ya Bu, kalau mau silakan Bu, ada lagi 5 menit lagi. Ada yang bertanya? Bu Lura, gimana Bu Lura, aman? Ini boleh ada yang bertanya? Ya, silakan Bu. Dunia medsos Bu, jadi masya Allah teman-teman yang dari berbagai macam daerah negara juga bisa gabung Bu ya. Jadi bukan hanya jamaah di Baitul Muttaqin ini, teman-teman di luar sana bisa gabung dengan kita Bu. Alhamdulillah Allah berikan kemudahan berdakwah ini. Kalau di sini mungkin sekitar berapa orang nih? 15 atau 20 orang yang nonton di live ini banyak Bu ya. Alhamdulillah. Nah, teman-teman saya ada di Singapura, di Abu Dhabi, di live aja. Boleh jadi kita bisa dapat ilmu gitu ya, dapat kebaikan. Baik Bu, ada lagi ini Bu? Tidak ada lagi yang ditanyakan? Ya udah, itu nanti kembali ke panitia. Boleh buat yang datang tadi awal ya. Tadi kan kita mulainya agak telat Bu. Mulainya tadi hampir jam 4:16 ya Bu. Yang paling awal, yang paling giat, maka Bu dipersilahkan. Mudah-mudahan jadi motivasi ya Bu ya, motivasi kita bersama. Dan insya Allah Bu, kita tinggal 98 hari ya Bu ya, kita memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini Allah berikan kesempatan bertemu dengan Ramadan. Tidak ada yang tereliminasi di antara kita ya. Kita masih bisa berkumpul sama saudara, orang tua, kerabat di Ramadan tahun depan. Kalau qadarullah kita Allah wafatkan, semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Baik, mungkin itu Bu dari saya mohon maaf. Yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah adalah kehilafan dan kekurangan dari diri saya pribadi. Kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, materi kita hari ini
disampaikan oleh Ustadz dengan luar biasa pemaparannya. Materi ini memang materi yang umum dan sering kita terima ya ibu-ibu semua. Tapi dengan selalu diingatkan barangkali kita lupa atau mungkin karena ilmu itu kan seperti lapisan ya Bu. Mungkin saat ini kita cuma tahu, nanti ada pertemuan lagi membahas qanaah, tadinya tahu jadi paham. Terus nanti lapisan berikutnya udah tahu, paham, terus kita yakin, terus kita bisa amalkan. Kan harapan kita seperti itu ya. Mudah-mudahan dengan terus kita menerima materi dan berulang ataupun materi baru itu menjadi atau menguatkan keimanan kita. Baik,